Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febiku hebat, Febiku dahsyat. Rekan-rekan pembelajar akuntansi dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Muhtadin Amri, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada kesempatan video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang materi akuntansi konsolidasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang transaksi antara induk dan anak terkait dengan persediaan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa skenario ya terkait dengan eh, jual beli atau transaksi ya persediaan antara induk dan anak. Jadi kita sudah mengenal 3 skenario kemarin ya, 3 keadaan ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang pertama adalah ketika persediaan yang dibeli oleh anak dari induk itu telah terjual sepenuhnya semuanya pada periode perolehan ya pada pihak non afiliasi. Kondisi kedua yaitu ketika seluruh persediaan ya masih berada di tangan anak ya. Jadi seluruh persediaan yang dibeli dari tangan induk ya oleh anak itu sampai periode akhir perolehan ya itu masih berada di tangan anak alias belum terjual sama sekali. Sementara kondisi ketiga yaitu ketika sebagian persediaan yang diperoleh anak dari induknya itu sudah terjual sebagian. Sekarang kita akan membahas bagaimana skenario 1 dulu, yaitu ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP ya, misalkan di sini permisalannya adalah PTP dan PTS ya. PTP itu sebagai induk, PTS sebagai anak. Ya, kita lihat karena PTP induk, PTS itu anak, ya, itu adalah penjualan dari induk ke anak. Ya, penjualan dari induk ke anak ya, dari atas ke bawah ya, itu namanya apa? Ya, istilahnya adalah transaksi hulu ya. Jadi transaksi hulu itu adalah transaksi yang terjadi antara induk ke anak ya, induk menjual barang ke anak ya, itu adalah transaksi hulu dari atas ke bawah. Nah, untuk skenario 1 ini ya, skenario 1 ya, ini kita lihat PTP sebagai induk, PTS sebagai anak ya. Di sini kita lihat di bagian ini ya. Nah, PTP itu membeli persediaan dari pihak luar ya, itu seharga 6 juta rupiah. Selanjutnya, PTP menjual persediaan yang dibeli dari pihak luar tadi kepada PTS selaku anak dari PTP itu seharga 10 juta. Nah, selanjutnya PTS ya itu menjual ya persediaan yang diperoleh dari PTP tadi yang seharga 10 juta dibeli dari PTP tadi seharga 16 juta kepada pihak non afiliasi. Nah, di sini untuk skenario 1 itu kita anggap bahwa seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTS dari induknya yaitu PTP di akhir periode akuntansi ketika persediaan itu dibeli ya itu sudah terjual semuanya ya. Di sini kita lihat kembali ya, PTP beli dari PT non afiliasi 6 juta, jual ke PTS 10 juta, PTS jual kembali ke non afiliasi 16 juta. Nah, dari sini kita ketahui bahwa PTP ketika menjual persediaan kepada PTS ya itu nilai penjualannya adalah 10 juta. Nah, sementara PTP itu membeli persediaan dari pihak luar atau pihak non-afiliasi itu kulaannya adalah 6 juta. Maka biaya pokok penjualannya adalah 6 juta. Nah, dari penjualan ini PTP ya, dari penjualan PTP ke PTS itu maka untung profit senilai 4 juta ya. Belinya 6 juta dari pihak non-afiliasi terus jual ke anaknya senilai 10 juta. Maka di sini timbul profit 4 juta yang diperoleh oleh PTP. Selanjutnya PTS ya menjual barang ya atau persediaan yang diperoleh dari PTP seharga 16 juta ya. Nah, nilai penjualan PTS ke non afiliasi itu adalah 16 juta. Sementara biaya atau beban pokok produksinya adalah 10 juta. 10 juta ini diperoleh dari pembelian PTS dari
PTP ya. Tadi PTS beli dari PTP senilai 10 juta. Maka beban pokok penjualan ya yang dimiliki oleh PTS itu adalah 10 juta. Sementara dia menjual dengan harga 16 juta. Maka PTS itu akan memiliki profit yaitu 6 juta. Jadi profit yang dimiliki oleh PTS itu adalah 6 juta. Nah, maka di sini ya ada transaksi yang terjadi antara induk dan anak ya. Induknya itu adalah PTP sementara anaknya adalah PTS. Nah, kita ketahui bahwa ya transaksi yang terjadi antara induk dan anak ya itu harus kita eliminasi dari laporan keuangan konsolidasian ya, harus kita eliminasi dari laporan keuangan konsolidasian. Kenapa? Karena ya konsep laporan keuangan konsolidasian itu menganggap ya induk dan seluruh anak perusahaan itu adalah satu entitas tunggal sehingga transaksi antara PTP dan PTS itu harus kita eliminasi. Nah, di sini ya untuk skenario 1 ya persediaan yang dijual PTP ke PTS itu seluruhnya sudah terjual kepada pihak non-afiliasi alias sudah tidak berada lagi di grup usaha tersebut. Maka di sini yang harus kita eliminasi itu adalah pertama penjualan PTP ke PTS dan biaya pokok atau beban pokok produksi atau beban pokok penjualan dari PTS ya. Nah, kita ketahui tadi ya penjualan PTP ke PTS itu adalah nilainya 10 juta, sementara PTS membeli dari PTS menjual kepada PTS membeli kepada PTP itu nilainya adalah 10 juta ya. Maka di sini ya teman-teman yang harus kita eliminasi adalah penjualan ya yang dilakukan oleh PTP ke PTS ya karena ini adalah transaksi seafiliasi dan biaya pokok penjualan dari PTS ke dari PTP atau PTS ke non afiliasi di mana biaya pokok penjualannya adalah 10 juta. Jadi dua hal inilah yang harus kita eliminasi dari transaksi ini atau dari laporan keuangan konsolidasian ya. Maka kita akan membuat jurnal penjualan kita debit 10 juta, biaya atau beban pokok penjualan kita kredit 10 juta. Ya, saya ulangi lagi yang harus kita eliminasi adalah penjualan PTP ke PTS ya dan biaya pokok dari PTS ya ketika dia menjual kepada pihak non afiliasi. Ingat, BPP ini diperoleh dari ya pembelian PTS dari PTP ya sehingga itu adalah transaksi afiliasi, maka kita harus eliminasi. Nah, kenapa eliminasinya penjualan di sisi debit sementara BPP di sisi kredit? Ya, kita ingat ya penjualan ya ketika perusahaan melakukan penjualan maka dia akan mengkredit penjualan ya. Penjualannya di kredit ya. Ingat penjualan itu saldo normalnya di kredit. Maka ketika kita mengeliminasi penjualan maka kita harus mendebitnya atau melawankan dari saldo normal akun tersebut. Selanjutnya BPP atau beban pokok penjualan itu beban ya seluruh beban ingat itu adalah saldo normalnya di sisi debit. Maka untuk mengeliminasi saldo akun-akun yang bersaldo di sisi debit maka harus kita kredit ya. Maka kita mendebit penjualan 10 juta dan beban pokok penjualan 10 juta di sisi kredit. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel ya apa efeknya pada jurnal laporan keuangan konsolidasian. Kita lihat di sini akun penjualan milik PTP ya ini adalah milik PTP, ini adalah milik PTS sendiri sebagai entitas yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, penjualan di sini kita ketahui ya PTP itu awalnya 10 juta, BPP-nya 6 juta ya, sesuai di sini. Ya, penjualan 10 juta, BPP-nya 6 juta. Sementara di laporan keuangan PTS penjualannya adalah 16 juta, beban pokok penjualannya adalah 10 juta. Maka sebelum dilakukan eliminasi kita akan menjumlahkan seluruh akun-akun yang dimiliki oleh PTP dan
PTS ya. Seluruh akun-akunnya mulai penjualan berarti dari transaksi ini ya milik PTP 10 juta, penjualan PTS 16 juta. Totalnya adalah 26 juta. Sementara akun beban pokok penjualan milik PTP itu 6 juta, dari sini 6 juta, PTS itu 10 juta, ya ini 10 juta, maka total beban pokok penjualan ya sebelum kita eliminasi adalah 16 juta. 6 juta ditambah 10 juta, 16 juta. Nah, dari sini ya setelah kita jumlahkan ya akun-akun yang sama, maka kita akan membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi yang kita buat itu kita mendebet penjualan dan mengkredit beban pokok penjualan. Penjualannya berarti kita kurangi 10 juta. Kenapa kita kurangi 10 juta? Karena penjualan di sini ini adalah berasal dari penjualan PTP ke PTS, di mana PTP dan PTS itu adalah perusahaan seafiliasi atau transaksi yang terjadi antara induk dan anak, maka kita harus eliminasi. Maka di sini penjualannya kita kurangi sebesar 10 juta ya. Oke, selanjutnya beban pokok penjualan ya, beban pokok penjualan kita juga kurangi senilai 10 juta ya. Maka setelah konsolidasian ya, setelah konsolidasian di dalam laporan keuangan konsolidasian ya, nilai penjualan konsolidasiannya adalah ya 26 juta dikurangi 10 juta maka tinggal 16 juta, sementara beban pokok penjualannya 16 juta dikurangi 10 juta tinggal 6 juta ya. Oke. Itu tadi penjelasan tentang skenario 1 ya, yaitu ketika ya persediaan yang diperoleh oleh anak yaitu PTS ya dari PTP sudah terjual seluruhnya pada periode ketika barang atau persediaan itu diperoleh oleh PTS ya dari PTP. Jadi di tahun yang sama atau di periode yang sama persediaan yang diperoleh oleh PTS dari PTP tadi sudah terjual seluruhnya kepada pihak non-afiliasi. Ini adalah perlakuan akuntansi untuk skenario 1.